Langit sore di atas kota Bandung tampak mendung ketika Ratna berdiri di depan jendela kamarnya. Hujan rintik-rintik membasahi halaman rumah. Sementara di tangannya tergenggam sebuah foto yang sudah mulai kusam. Di foto itu, Ratna tersenyum bahagia bersama seorang pria bernama Rian. Pria yang selama 3 tahun terakhir mengisi hatinya. Pria yang berjanji akan menikahinya. Dan pria yang kini menjadi alasan mengapa dadanya terasa begitu sesak. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Ratna menatap foto itu lama sebelum akhirnya memeluknya erat. "Aku nggak mau menikah dengan orang lain, Rian." Suara itu terdengar lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan di luar. Namun kenyataan tidak pernah bertanya apakah seseorang siap menerimanya atau tidak. 3 bulan sebelumnya, kehidupan Ratna masih terasa sempurna. Ia bekerja di sebuah toko pakaian di pusat kota. Setiap akhir pekan, ia bertemu Rian. Mereka berjalan-jalan, makan bersama, dan membicarakan masa depan. Ratna benar-benar percaya bahwa suatu hari nanti dirinya akan menjadi istri Rian. Sampai sebuah kabar buruk datang dan mengubah segalanya. Ayah Ratna tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya kelelahan biasa. Namun setelah diperiksa, dokter menemukan gangguan serius pada jantungnya. Sejak saat itu kondisi ayah Ratna terus menurun. Pria yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga itu mulai sering keluar masuk rumah sakit. Ratna berusaha kuat. Ia selalu tersenyum di depan ayahnya. Namun setiap malam, ia menangis diam-diam. Karena ia tahu kondisi ayahnya tidak sebaik yang terlihat. Suatu malam, saat Ratna sedang menemani ayahnya di kamar, pria tua itu menggenggam tangannya erat. Tatapannya terlihat berbeda. Lebih dalam. Lebih serius. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. "Ratna." "Iya, ya. Ayah ingin melihat kamu menikah." Kalimat itu membuat Ratna membeku. Dadanya langsung terasa tidak nyaman. Ayah pasti sembuh. Ayah cuma ingin tenang. Ratna mencoba tersenyum. Namun ayahnya menggeleng pelan. "Ayah ingin melihat ada orang yang menjaga kamu setelah ayah nggak ada." Mata Ratna langsung berkaca-kaca. Ia tidak sanggup mendengar pembicaraan seperti itu. Karena dalam hatinya, ia belum siap kehilangan sosok yang paling ia sayangi. Beberapa hari setelah percakapan itu, seseorang datang ke rumah mereka. Namanya Bagas. Seorang pengusaha sukses berusia 40 tahun. Pria yang dikenal baik oleh keluarga Ratna. Bagas bukan orang asing. Ia pernah beberapa kali membantu usaha kecil milik ayah Ratna. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sopan, tenang, dan rendah hati. Namun bagi Ratna, Bagas hanyalah kenalan biasa. Tidak lebih. Tidak pernah sedikit pun terlintas dalam pikirannya bahwa suatu hari pria itu akan menjadi suaminya. Malam itu, setelah Bagas pulang, ayah Ratna memanggil putrinya ke ruang tengah. Wajah pria tua itu terlihat penuh harapan. "Bagas datang untuk melamarmu." Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar tepat di atas kepala Ratna. "Apa?" Ratna bahkan mengira dirinya salah dengar. Namun ayahnya mengangguk pelan. Ratna langsung berdiri. Tapi Ratna sudah punya Rian. "Ayah tahu." "Kalau ayah tahu, kenapa ayah melakukan ini?" Suara Ratna mulai bergetar. Ayahnya menunduk sesaat, lalu berkata dengan nada yang sangat pelan. "Karena ayah percaya Bagas bisa menjaga kamu." Ratna menggigit bibirnya kuat-kuat. Ratna mencintai Rian. Ayah juga tahu. Kalau tahu, kenapa ayah tetap memaksa? Untuk pertama kalinya sejak lama, ayah Ratna terlihat menangis. Air mata perlahan jatuh dari sudut matanya. Ayah cuma ingin tenang sebelum pergi. Kalimat itu menghancurkan pertahanan Ratna. Ia tidak bisa menjawab, tidak bisa marah, tidak bisa membantah. Karena di hadapannya ada seorang ayah yang sedang berjuang melawan penyakit. Malam itu Ratna menangis sampai tertidur. Keesokan harinya ia menemui Rian. Mereka bertemu di sebuah taman kecil yang sering mereka datangi. Begitu melihat Ratna menangis, Rian langsung terkejut. "Ada apa?"
Ratna menceritakan semuanya. Tentang ayahnya, tentang lamaran Bagas, tentang keinginan keluarganya. Ratna berharap Rian akan berkata sesuatu. Mungkin menolak, mungkin mengajaknya kabur, atau mungkin datang melamar saat itu juga. Namun kenyataannya jauh berbeda. Rian hanya diam. Lama sekali, Ratna mulai merasa takut. Sangat takut. Rian. Pria itu menghela napas panjang. Aku belum siap menikah sekarang. Kalimat itu membuat dunia Ratna seperti berhenti berputar. Apa? Aku masih mau fokus kerja. Ratna menatapnya tidak percaya. Tapi selama ini kamu bilang, aku memang mencintaimu. Lalu, tapi aku belum siap menikah. Air mata Ratna kembali jatuh. Ia merasa seperti sedang berdiri sendirian di tengah hujan deras. Selama ini ia selalu yakin Rian akan memperjuangkannya. Namun saat keadaan sulit datang, pria itu justru mundur. Untuk pertama kalinya, Ratna pulang dengan hati yang benar-benar hancur. Hari demi hari berlalu. Kondisi ayahnya semakin melemah. Sementara Rian tetap pada keputusannya. Dan akhirnya Ratna menyerah. Bukan karena hatinya berubah. Bukan karena ia mencintai Bagas. Tetapi karena ia tidak sanggup melihat ayahnya terus berharap. Sebulan kemudian, hari pernikahan itu tiba. Ratna duduk di depan cermin dengan gaun pengantin yang indah. Semua orang memuji kecantikannya. Namun tidak ada yang tahu bahwa hatinya sedang berantakan. Ia bahkan tidak sanggup tersenyum. Di ruang akad, Bagas duduk dengan tenang. Wajahnya terlihat teduh. Tidak ada kesombongan. Tidak ada kebanggaan. Justru ada rasa hati-hati dalam sorot matanya. Seolah ia tahu bahwa wanita yang akan dinikahinya belum mencintainya. Akad berlangsung lancar. Dalam hitungan menit, Ratna resmi menjadi istri Bagas. Semua orang berbahagia. Ibunya menangis haru. Ayahnya tersenyum lega. Para tamu memberikan doa terbaik. Namun hanya Ratna yang merasa dunianya runtuh. Malam harinya, setelah semua acara selesai, Ratna duduk sendirian di kamar pengantin. Ia membuka laci kecil di dalam tasnya, lalu mengeluarkan foto Rian. Air mata kembali mengalir. 1 tetes, 2 tetes, lalu semakin banyak. Saat itulah pintu kamar perlahan terbuka. Bagas masuk. Ratna buru-buru menghapus air matanya. Namun Bagas sempat melihat foto yang ada di tangannya. Pria itu terdiam beberapa saat. Kemudian meletakkan segelas susu hangat di atas meja. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada larangan. Bagas hanya berkata pelan, "Kalau lapar, makan dulu ya." Lalu ia berjalan menuju sofa di sudut kamar. Dan memilih tidur di sana. Meninggalkan Ratna yang hanya bisa memandang punggungnya dengan bingung. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu terjadi, Ratna merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria bernama Bagas. Namun saat itu, hatinya masih terlalu dipenuhi luka untuk menyadarinya. Dan tanpa Ratna ketahui, perjalanan panjang yang akan mengubah hidup mereka baru saja dimulai. Pagi pertama setelah pernikahan itu terasa canggung. Ratna terbangun dan mendapati dirinya masih mengenakan pakaian pengantin yang sudah mulai kusut. Kepalanya terasa berat karena semalaman hampir tidak tidur. Ia melirik ke arah sofa. Bagas sudah tidak ada di sana. Ratna menghela napas pelan. Entah mengapa ia merasa sedikit lega. Setelah merapikan diri, ia keluar dari kamar. Aroma makanan langsung tercium dari ruang makan. Di atas meja sudah tersaji nasi goreng, telur dadar, dan secangkir teh hangat. Bagas sedang meletakkan piring terakhir ketika melihat Ratna datang. "Selamat pagi." Ratna tidak menjawab. Ia hanya menarik kursi lalu duduk. Bagas tetap tersenyum tipis. "Makan dulu." Ratna menatap hidangan di depannya beberapa detik. Lalu mendorong piring itu menjauh. "Aku nggak lapar." Tanpa menunggu jawaban, ia langsung berdiri dan pergi. Bagas tidak menghentikannya. Pria itu hanya memandang piring yang belum tersentuh. Beberapa saat kemudian ia duduk kembali dan melanjutkan sarapannya sendiri.
Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Ratna bersikap dingin. Sangat dingin. Ia hanya berbicara jika benar-benar perlu. Bahkan seringkali tidak menjawab saat Bagas mengajaknya bicara. Namun Bagas tidak pernah mempermasalahkannya. Setiap pagi sarapan tetap tersedia. Setiap sore ia selalu menanyakan apakah Ratna sudah makan. Dan setiap malam ia memastikan pintu rumah sudah terkunci sebelum tidur. Ratna justru semakin kesal. Baginya, perhatian-perhatian itu terasa seperti beban. Suatu sore Ratna pulang dari toko pakaian tempatnya bekerja. Wajahnya terlihat lelah. Saat masuk rumah, ia melihat Bagas sedang menyiram tanaman di halaman. "Capek?" tanya Bagas. Ratna melewatinya begitu saja. Tidak menjawab, tidak menoleh. Bagas hanya melanjutkan pekerjaannya. Malam harinya, hujan turun deras. Listrik sempat padam beberapa menit. Ratna sedang duduk di kamar ketika mendengar suara ketukan pelan. "Masuk." Pintu terbuka. Bagas membawa lilin kecil dan senter. "Aku taruh di sini ya. Kalau listrik belum nyala, kamu nggak perlu takut gelap." Ratna yang memang sedang kesal langsung berdiri. "Aku bukan anak kecil." Bagas mengangguk pelan. "Iya. Jadi nggak usah perlakukan aku seperti anak kecil." "Baik." Bagas meletakkan lilin di meja lalu keluar. Ratna menggigit bibirnya kesal. Jawaban Bagas justru membuat emosinya semakin sulit dilampiaskan. Setiap kali ia mencoba memancing pertengkaran, pria itu selalu memilih diam. Tidak membalas, tidak melawan, tidak meninggikan suara. Seolah tidak ada yang bisa membuatnya marah. Seminggu setelah pernikahan mereka, Ratna diam-diam menghubungi Rian. Ia masih belum bisa melupakan pria itu. Masih berharap ada keajaiban yang bisa mengubah semuanya. Sore itu mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Ratna datang dengan perasaan campur aduk. Begitu melihat Rian duduk di sudut ruangan, matanya langsung berkaca-kaca. "Aku kangen." Rian tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa berbeda. Tidak sehangat dulu. Ratna berusaha mengabaikannya. Ia terus bercerita tentang pekerjaannya, tentang rumah barunya, tentang kehidupannya setelah menikah. Rian lebih banyak diam. Sesekali hanya mengangguk. Dan sikap itu membuat Ratna merasa tidak nyaman. Saat pertemuan berakhir, Ratna berjalan keluar dengan hati yang semakin berat. Ia tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Tidak ada kata-kata yang membuatnya merasa diperjuangkan. Tidak ada usaha untuk merebutnya kembali. Yang ada hanya percakapan dingin yang terasa asing. Ketika Ratna tiba di rumah, hujan kembali turun. Bagas sedang berdiri di teras. Pria itu tampak lega melihatnya datang. "Kok belum masuk?" Ratna bertanya tanpa sadar. "Menunggu kamu." Ratna terdiam. "Kenapa?" "Hujannya deras." Jawaban sederhana itu membuat Ratna mengalihkan pandangan. Ia langsung masuk ke dalam rumah. Namun entah mengapa langkahnya terasa sedikit lebih berat. Malam itu Ratna kesulitan tidur. Bayangan pertemuannya dengan Rian terus muncul di kepalanya. Begitu juga wajah Bagas yang menunggunya di teras saat hujan. Keesokan harinya, Ratna berangkat kerja lebih awal. Namun menjelang siang, langit mendadak gelap. Hujan turun sangat deras. Banyak pelanggan memilih pulang. Ratna berdiri di dekat pintu toko sambil memperhatikan jalanan yang mulai tergenang. Beberapa menit kemudian sebuah mobil berhenti di depan toko. Ratna mengenali mobil itu. Mobil Bagas. Pria itu turun sambil membawa payung. Ratna langsung mengernyit. "Ada apa?" "Aku lewat sini." "Bohong." Bagas tersenyum kecil. "Aku bawa makan siang." Ratna melihat kantong makanan di tangannya. "Aku bisa beli sendiri." "Aku tahu." "Lalu kenapa datang?" "Takut kamu belum sempat makan." Ratna menghela napas panjang. Ia mengambil makanan itu dengan kesal. Bagas tampak lega. "Oke, aku pergi dulu." "Udah gitu aja?" "Iya." Ratna menatapnya bingung. Ia mengira Bagas akan duduk,
mengobrol, atau mencoba mengambil hati. Namun pria itu benar-benar pergi setelah memastikan makanannya diterima. Malam harinya Ratna membuka kotak makanan itu. Isinya adalah makanan favoritnya. Padahal ia tidak pernah memberitahu Bagas soal itu. Ratna memandangi makanan tersebut cukup lama. Lalu buru-buru mengalihkan pikirannya. Ia tidak ingin mencari tahu. Tidak ingin peduli. Karena semakin banyak ia memperhatikan, semakin sulit baginya mempertahankan rasa benci yang selama ini ia pegang. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian membuat emosinya kembali meledak. Saat membersihkan kamar, Ratna menemukan map berisi dokumen pribadi milik Bagas. Awalnya ia tidak berniat membuka. Namun rasa penasaran membuatnya melihat sekilas isi dokumen itu. Matanya langsung membesar. Ternyata Bagas memiliki beberapa usaha yang cukup besar. Nilainya jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Ratna menutup map itu dengan kesal. Baginya, semua itu tidak berarti apa-apa. Justru membuatnya semakin yakin bahwa pernikahan ini hanya tentang kenyamanan dan logika. Bukan cinta. Malamnya, saat makan bersama, Ratna akhirnya meluapkan isi hatinya. Kamu pikir uang bisa bikin semua orang bahagia? Bagas yang sedang minum langsung menoleh. Aku nggak bilang begitu. Kamu pikir karena kamu kaya, semua masalah selesai? Tidak. Ratna tertawa sinis. Lalu kenapa mau menikahiku? Suasana langsung hening. Bagas meletakkan gelasnya perlahan. Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab. Aku ingin menjagamu. Ratna langsung berdiri. Aku nggak butuh dijaga. Aku tahu. Aku juga nggak pernah meminta semua ini. Bagas mengangguk pelan. Aku tahu. Ratna menatapnya kesal. Jawaban itu lagi. Selalu itu. Tidak pernah membela diri. Tidak pernah membantah. Dan justru itu yang membuat dadanya semakin sesak. Ia langsung meninggalkan meja makan dan masuk ke kamar. Pintu ditutup cukup keras. Di luar kamar, Bagas tetap duduk sendirian. Makanan di meja masih banyak yang belum disentuh. Pria itu menatap pintu kamar beberapa saat. Lalu kembali melanjutkan makannya dalam diam. Sementara di dalam kamar, Ratna memeluk lututnya di atas tempat tidur. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa kebencian ini masih sama. Bahwa hatinya masih milik Rian. Bahwa Bagas tidak berarti apa-apa. Namun semakin ia mengulang kalimat itu dalam pikirannya, semakin sulit ia mengabaikan satu pertanyaan yang terus muncul. Jika Bagas memang seburuk yang ia bayangkan, kenapa pria itu tidak pernah sekalipun memperlakukannya dengan buruk? Hari-hari berikutnya berlalu tanpa banyak perubahan. Ratna masih bersikap dingin. Bagas masih bersikap sama. Tetap tenang. Tetap sabar. Tetap memperlakukan Ratna dengan baik meski sering mendapat balasan yang menyakitkan. Namun sesuatu mulai berubah. Bukan pada Bagas, melainkan pada hati Ratna sendiri. Perubahan itu begitu kecil hingga bahkan Ratna berusaha mengabaikannya. Suatu sore, Ratna pulang lebih cepat dari biasanya. Ketika masuk ke rumah, ia melihat ruang tamu kosong. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara langkah kaki. Rumah terasa sepi. Entah kenapa, Ratna malah mencari-cari sosok Bagas. Ia berjalan ke dapur. Kosong. Ke halaman belakang. Kosong. Baru ketika melihat mobil Bagas tidak ada di garasi, ia sadar pria itu belum pulang. Ratna langsung menggeleng kesal. Aku kenapa sih? Ia masuk ke kamar dan mencoba melupakan hal itu. Namun malam itu, saat jam menunjukkan pukul 9, Bagas masih belum pulang. Hujan turun deras. Petir sesekali menyambar. Ratna yang sedang membaca ponselnya tanpa sadar terus melirik jam dinding. Sampai akhirnya terdengar suara pagar dibuka. Ratna buru-buru berdiri. Lalu langsung menghentikan langkahnya sendiri. Ia kesal karena merasa terlalu peduli. Beberapa menit kemudian terdengar ketukan di pintu kamar. Ratna. Suara Bagas terdengar dari luar. Apa? Aku bawa martabak. Ratna langsung mengerutkan kening. Ngapain? Kemarin kamu lihat video martabak di ponselmu.
Ratna terdiam. Ia memang sempat menonton video kuliner beberapa hari lalu. Namun ia tidak pernah membicarakannya. Bagas rupanya memperhatikan. Aku nggak lapar. Oke. Kalau berubah pikiran, masih hangat. Langkah kaki Bagas menjauh. Ratna menatap pintu cukup lama. Lalu perlahan membukanya. Di depan kamar sudah ada sekotak martabak dan segelas teh hangat. Pria itu bahkan tidak menunggu ucapan terima kasih. Malam itu Ratna memakan martabak tersebut diam-diam. Dan tanpa ia sadari, ada senyum kecil yang sempat muncul di wajahnya. Keesokan harinya Ratna mendapat pesan dari Rian. Pesan yang sudah lama ia tunggu. Jantungnya langsung berdebar. Ia membaca isi pesan itu dengan cepat. Rian mengajaknya bertemu. Sore hari, di tempat biasa. Tanpa berpikir panjang, Ratna langsung menyetujui. Sepanjang hari suasana hatinya membaik. Ia merasa mungkin semuanya belum berakhir. Mungkin Rian akhirnya sadar. Mungkin Rian akhirnya ingin memperjuangkannya. Setelah jam kerja selesai, Ratna segera menuju lokasi pertemuan. Namun ketika tiba, sesuatu membuat langkahnya berhenti. Rian tidak sendirian. Di depannya duduk seorang wanita. Cantik, modis, dan terlihat sangat dekat dengannya. Ratna langsung merasakan dadanya sesak. Ia tetap mendekat. Rian terlihat terkejut. Oh, Ratna. Ratna memaksakan senyum. Siapa dia? Wanita itu tersenyum ramah. Saya Siska. Rian terlihat salah tingkah. Beberapa menit kemudian semuanya menjadi jelas. Siska adalah wanita yang sedang dekat dengan Rian. Ratna tidak mendengar banyak setelah itu. Pikirannya kosong. Yang ia tahu hanya satu. Pria yang selama ini ia pertahankan ternyata sudah mulai membuka hati untuk orang lain. Padahal dirinya masih terjebak dalam luka yang sama. Ratna pulang dengan langkah lemas. Langit yang sejak sore mendung akhirnya benar-benar menurunkan hujan. Namun Ratna tidak peduli. Ia berjalan tanpa payung, tanpa tujuan, tanpa sadar. Sampai sebuah mobil berhenti di sampingnya. Kaca jendela terbuka, dan wajah Bagas muncul dari dalam. Ratna. Ratna menoleh. Matanya merah, wajahnya pucat. Bagas langsung turun dari mobil. Hujan deras. Ratna tidak menjawab. Ayo masuk. Ratna menggeleng. Aku mau jalan. Hujan. Biarin. Bagas terdiam beberapa detik, lalu membuka payung, dan berjalan di samping Ratna. Begitu saja, tidak memaksa masuk mobil, tidak bertanya apa yang terjadi, tidak menginterogasi. Ia hanya berjalan sambil memayungi Ratna. Ratna menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia berusaha menahan tangis, namun gagal. Air mata bercampur air hujan mengalir begitu saja. Bagas tetap diam, memberinya ruang, memberinya waktu. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah. Malam itu Ratna mengurung diri di kamar. Ia duduk di lantai sambil memeluk lutut. Pikirannya penuh. Hatinya kacau. Beberapa kali ponselnya bergetar. Nama Rian muncul di layar. Namun Ratna tidak mengangkat. Tak lama kemudian terdengar ketukan pelan. Pintu kamar sedikit terbuka. Bagas masuk membawa semangkuk sup hangat. Kamu belum makan? Aku nggak lapar. Oke. Bagas meletakkan mangkuk itu di meja. Lalu berbalik. Namun sebelum keluar, langkahnya berhenti. Kalau mau cerita, aku dengerin. Ratna tidak menjawab. Bagas pun pergi. Meninggalkan kamar dalam keheningan. Malam semakin larut. Ratna masih belum menyentuh makanan itu. Namun aroma sup hangat perlahan memenuhi kamar. Akhirnya ia berdiri. Mencoba sedikit. Lalu sedikit lagi. Sampai tanpa sadar mangkuk itu kosong. Air mata kembali mengalir. Bukan karena supnya. Bukan karena rasa lapar. Melainkan karena perhatian sederhana yang terus diberikan Bagas. Perhatian yang selama ini tidak pernah ia minta, tetapi selalu ada. Beberapa hari kemudian, Ratna berangkat kerja seperti biasa. Saat jam istirahat tiba,
Beberapa rekan kerjanya berkumpul di depan toko. Mereka sedang membicarakan sesuatu dengan antusias. Ratna yang penasaran ikut mendekat. "Ada apa?" Salah satu temannya tersenyum. "Itu." Ratna mengikuti arah pandangan mereka. Di seberang jalan berdiri Bagas. Pria itu membawa beberapa kotak makanan. Lagi-lagi dijemput suami ganteng. Teman-teman Ratna langsung tertawa. Wajah Ratna memerah. "Dia bukan ganteng. Terus kenapa kami sering lihat dia nungguin kamu?" Ratna tidak bisa menjawab. Karena itu memang benar. Bagas sering datang. Kadang hanya mengantar makanan. Kadang menjemput. Kadang memastikan Ratna pulang dengan aman. Dan semuanya dilakukan tanpa pernah meminta balasan. Saat Ratna menghampiri, Bagas menyerahkan satu kotak kecil. "Apa ini?" "Kue." "Kenapa beli? Kamu pernah berhenti lihat toko itu?" Ratna langsung terdiam. Ia bahkan tidak ingat kapan kejadian itu. Namun Bagas mengingatnya. Sepanjang perjalanan pulang, Ratna terus memandangi kotak kue di pangkuannya. Sementara Bagas fokus menyetir. Tidak banyak bicara. Tidak berusaha mencari perhatian. Dan justru sikap itulah yang membuat hati Ratna semakin sulit tenang. Sesampainya di rumah, sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar. Seorang wanita turun dari mobil tersebut. Usianya sekitar 30 tahun. Penampilannya elegan. Senyumnya ramah. Begitu melihat Bagas, wanita itu langsung melambaikan tangan. "Mas Bagas." Ratna spontan menoleh. Bagas terlihat mengenal wanita itu. Mereka berbicara beberapa menit. Sesekali tertawa. Tampak akrab. Ratna yang berdiri tidak jauh dari sana mendadak merasa tidak nyaman. Entah kenapa, perasaan itu muncul begitu saja. Saat wanita itu akhirnya pergi, Ratna langsung masuk rumah. Langkahnya lebih cepat dari biasanya. Dadanya terasa aneh. Sangat aneh. Malam itu ia tidak bisa fokus melakukan apapun. Bayangan wanita tadi terus muncul di kepalanya. Siapa dia? Kenapa terlihat dekat dengan Bagas? Sejak kapan mereka saling mengenal? Dan kenapa dirinya terus memikirkan hal itu? Ratna berusaha mengabaikannya. Namun semakin malam, rasa penasaran itu justru semakin besar. Tanpa ia sadari, sebuah perasaan baru mulai tumbuh perlahan di dalam hatinya. Perasaan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan akan muncul terhadap pria bernama Bagas. Keesokan paginya, Ratna terbangun dengan pikiran yang masih dipenuhi oleh wanita yang datang ke rumah semalam. Ia bahkan tidak tahu kenapa hal itu terus mengganggunya. Bukankah selama ini ia ingin menjaga jarak dari Bagas? Bukankah selama ini ia selalu menegaskan bahwa pernikahan mereka tidak lebih dari sebuah kewajiban? Lalu kenapa sekarang ia justru sibuk memikirkan wanita lain yang dekat dengan suaminya? Ratna kesal pada dirinya sendiri. Saat keluar kamar, ia melihat Bagas sedang menyiapkan sarapan. Seperti biasa, seolah tidak pernah lelah, seolah tidak pernah kecewa. Di atas meja sudah tersedia makanan hangat. Bagas menoleh ketika melihat Ratna. "Pagi." Ratna duduk tanpa menjawab. Namun kali ini ia tidak langsung pergi. Ia mengambil sendok dan mulai makan. Bagas terlihat sedikit terkejut. Meski begitu, pria itu tidak mengatakan apapun. Ratna berpura-pura fokus pada makanannya. Padahal dalam hati ia sedang menimbang-nimbang satu pertanyaan. Akhirnya ia menyerah. "Perempuan yang datang kemarin siapa?" Bagas yang sedang minum langsung menoleh. Oh, teman lama." Ratna mengernyit. "Teman lama?" "Iya. Cuma teman." Bagas tersenyum tipis. "Iya." Ratna langsung menunduk. Entah kenapa jawaban itu membuat dadanya terasa lebih ringan. Dan hal itu justru membuatnya semakin kesal pada dirinya sendiri. Hari itu Ratna berangkat kerja dengan pikiran yang berantakan. Sepanjang perjalanan ia terus mengingat percakapan singkat tadi pagi. Ia bahkan tidak sadar beberapa kali tersenyum sendiri. Sampai salah satu temannya menepuk bahunya. "Kenapa senyum-senyum?" Ratna langsung tersadar. "Nggak kenapa-kenapa."
Temannya tertawa. Jangan-jangan lagi jatuh cinta. Ratna buru-buru menggeleng. Tidak. Jawabannya terlalu cepat. Dan itu membuat teman-temannya semakin curiga. Ratna memilih mengakhiri pembicaraan itu. Namun sisa hari tersebut terasa berbeda. Setiap kali mengingat Bagas, ia tidak lagi langsung merasa kesal. Yang muncul justru berbagai kejadian kecil yang selama ini ia abaikan. Tentang sarapan yang selalu tersedia. Tentang makanan favorit yang tiba-tiba muncul. Tentang payung saat hujan. Tentang pria yang selalu menunggunya pulang. Hal-hal sederhana yang selama ini dianggap biasa. Malam harinya, Ratna pulang lebih lambat dari biasanya. Toko sedang ramai sehingga ia harus membantu sampai tutup. Saat keluar, jalanan sudah gelap. Langit kembali mendung. Ratna berdiri di pinggir jalan menunggu kendaraan. Namun belum sempat memesan ojek. Sebuah mobil berhenti di depannya. Bagas membuka kaca jendela. "Ayo." Ratna terdiam. "Kok tahu aku belum pulang?" "Tadi lewat." Ratna langsung tahu itu bohong. Toko tempatnya bekerja berada cukup jauh dari kantor Bagas. Tidak mungkin pria itu kebetulan lewat setiap hari. Namun ia tidak mengatakan apapun. Sepanjang perjalanan pulang, hujan mulai turun. Awalnya gerimis, lalu semakin deras. Bagas memelankan laju mobil. Ratna memandangi tetesan air yang membasahi kaca. Suasana terasa tenang. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kecanggungan. Hanya keheningan yang justru terasa nyaman. Sampai tiba-tiba sebuah sepeda motor di depan mereka tergelincir. Bagas langsung menginjak rem. Mobil berhenti. Tanpa berpikir panjang, Bagas turun dari mobil dan membantu pengendara yang terjatuh. Hujan deras langsung membasahi tubuhnya. Ratna memperhatikan dari dalam mobil. Pria itu membantu mengangkat motor. Memastikan pengendaranya tidak terluka. Bahkan memberikan uang untuk mengganti barang-barang yang rusak. Padahal mereka tidak saling mengenal. Ketika Bagas kembali masuk ke mobil, kemejanya sudah basah. Ratna memandangnya beberapa saat. "Kenapa ngasih uang?" "Kasihan." "Cuma karena kasihan." Bagas mengangguk. Ratna tidak berkata apa-apa lagi. Namun ada rasa hangat yang perlahan memenuhi dadanya. Sesampainya di rumah, Bagas langsung bersin. Lalu bersin lagi. Ratna melirik sekilas. Pria itu tetap bersikap biasa. Namun keesokan paginya, Bagas demam. Ratna baru menyadarinya saat melihat pria itu duduk di ruang tamu sambil memegang kepalanya. Wajahnya pucat. Matanya terlihat lelah. "Kamu sakit?" Bagas mengangguk pelan. "Sedikit." "Minum obat?" "Nanti." Ratna memperhatikan beberapa saat. Lalu pergi ke dapur. Bagas terlihat bingung. Beberapa menit kemudian Ratna kembali membawa segelas air dan obat penurun panas. "Minum." Bagas menatapnya. Ratna langsung salah tingkah. "Jangan salah paham. Aku cuma nggak mau serumah sama orang sakit." Bagas tersenyum kecil. "Oke." Pria itu menerima obat tersebut. Dan entah kenapa, senyum sederhana itu membuat wajah Ratna terasa panas. Hari itu Bagas tetap berangkat bekerja. Ratna beberapa kali memikirkan kondisinya. Bahkan tanpa sadar memeriksa ponselnya berkali-kali. Menjelang sore, hujan kembali turun. Ratna akhirnya mengirim pesan singkat. "Udah minum obat belum?" Begitu pesan terkirim, Ratna langsung membelalakan mata. Ia bahkan tidak percaya telah mengirim pesan itu. Beberapa detik kemudian balasan masuk. "Sudah. Terima kasih." Ratna langsung meletakkan ponselnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Malam itu Bagas pulang dalam keadaan lebih baik. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka makan malam tanpa suasana tegang. Percakapan sederhana mulai muncul. Tentang pekerjaan, tentang makanan, tentang hal-hal kecil lainnya. Meski masih canggung, suasananya terasa jauh berbeda dibanding beberapa minggu lalu. Namun perubahan terbesar justru terjadi beberapa hari kemudian. Saat Ratna sedang membereskan lemari,
Sebuah kotak tua terjatuh dari rak bagian atas. Kotak itu terbuka. Beberapa lembar foto berserakan di lantai. Ratna memungutnya satu persatu, lalu mengernyit. Semua foto itu adalah foto dirinya. Ada foto saat acara sekolah. Ada foto saat membantu ibunya di pasar. Ada foto saat menghadiri acara desa bertahun-tahun lalu. Ratna membeku. Semua foto itu diambil jauh sebelum pernikahan mereka terjadi. Bahkan beberapa di antaranya terlihat sangat lama. Jantung Ratna mulai berdebar. Dengan tangan gemetar, ia membuka isi kotak tersebut lebih dalam. Di dalamnya terdapat berbagai benda sederhana. Pita rambut lama, kartu ucapan ulang tahun, dan foto-foto dirinya dari tahun ke tahun. Ratna tidak mengerti. Sampai akhirnya sebuah tulisan kecil di belakang salah satu foto membuat napasnya tertahan. Semoga suatu hari nanti aku punya keberanian untuk mengatakan semuanya. Tulisan tangan itu milik Bagas. Ratna terduduk lemas di lantai. Pikirannya langsung dipenuhi berbagai pertanyaan. Kenapa Bagas menyimpan semua ini? Sejak kapan? Berapa lama? Dan seberapa besar perasaan pria itu hingga mampu menunggu selama itu? Saat suara mobil memasuki garasi terdengar dari luar rumah, Ratna buru-buru menutup kembali kotak tersebut. Namun jantungnya masih berdegup kencang. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari. Bagas tidak menikahinya karena kasihan. Tidak menikahinya karena permintaan ayahnya. Tidak menikahinya karena sekadar ingin membantu. Pria itu sudah mencintainya jauh sebelum semua ini terjadi. Dan kenyataan itu membuat hati Ratna terguncang sepanjang malam. Malam itu Ratna tidak bisa tidur. Kotak tua yang ditemukannya siang tadi terus terbayang di kepalanya. Foto-foto itu, tulisan tangan itu, dan kenyataan bahwa Bagas telah memperhatikannya selama bertahun-tahun tanpa pernah ia sadari. Ratna beberapa kali memejamkan mata. Namun bayangan itu selalu kembali. Sesekali ia melirik ke arah sofa. Bagas sedang membaca dokumen pekerjaan. Pria itu tampak seperti biasanya. Sederhana, tidak menunjukkan apapun. Padahal ada begitu banyak hal yang belum pernah ia ceritakan. Ratna menggigit bibirnya pelan. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa bersalah yang mulai tumbuh. Selama ini ia selalu menganggap Bagas sebagai orang yang merebut kebahagiaannya. Namun setelah mengetahui semua itu, keyakinannya mulai goyah. Keesokan harinya, Ratna bangun lebih awal. Saat keluar kamar, ia melihat Bagas sedang menyiapkan sarapan. Pemandangan yang sudah sangat biasa. Namun kali ini terasa berbeda. Ratna memperhatikan pria itu beberapa saat. Bagas yang menyadari tatapan tersebut menoleh. Ada apa? Ratna langsung salah tingkah. Nggak ada. Bagas mengangguk lalu melanjutkan kegiatannya. Beberapa menit kemudian mereka duduk berhadapan di meja makan. Suasana hening, namun tidak lagi terasa dingin. Ratna beberapa kali ingin menanyakan soal kotak tua itu, tetapi urung dilakukan. Ia belum siap mendengar jawabannya. Sebelum berangkat kerja, Bagas meletakkan sebuah payung di dekat pintu. Hari ini hujan katanya. Ratna mengangguk pelan. Biasanya ia akan mengabaikan perhatian seperti itu. Namun kali ini payung tersebut benar-benar dibawanya. Siang harinya, hujan turun deras. Ratna yang sedang istirahat makan siang tiba-tiba teringat pada Bagas. Ia membuka ponselnya, lalu menatap foto kontak pria itu cukup lama. Jarinya sempat bergerak ingin mengirim pesan, namun akhirnya batal. Ratna langsung menghela napas kesal. Aku kenapa sih? Sore menjelang malam, pekerjaan di toko selesai lebih cepat. Ratna keluar bersama beberapa rekan kerjanya. Dan seperti beberapa hari terakhir, mobil Bagas sudah terparkir tidak jauh dari sana. Salah satu temannya langsung tertawa. Itu penjemput setia datang lagi. Ratna hanya tersenyum tipis. Kali ini ia tidak membantah. Saat masuk ke dalam mobil, aroma kopi langsung tercium. Di tempat duduk sebelahnya ada minuman favoritnya. Masih hangat. Kamu beli ini? Bagas mengangguk.
Katanya hari ini cuacanya dingin. Ratna memandangi gelas itu beberapa saat, lalu berkata pelan, "Terima kasih." Bagas sempat meliriknya, meski hanya sesaat. Namun Ratna melihat jelas perubahan ekspresi di wajah pria itu. Seolah ucapan sederhana tersebut memiliki arti besar. Sepanjang perjalanan pulang, keduanya lebih banyak mengobrol tentang pekerjaan, tentang makanan, tentang hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah mereka bahas. Sesampainya di rumah, suasana hati Ratna terasa jauh lebih ringan. Bahkan tanpa sadar ia mulai menikmati kebersamaan itu. Hari-hari berikutnya berjalan semakin hangat. Ratna mulai terbiasa menunggu suara mobil Bagas masuk ke garasi. Mulai terbiasa mendengar langkah kaki pria itu di rumah. Mulai terbiasa makan bersama. Dan tanpa disadari, rumah yang dulu terasa seperti penjara perlahan berubah menjadi tempat yang nyaman. Suatu malam, listrik padam di seluruh lingkungan. Rumah mendadak gelap gulita. Ratna yang sedang berada di dapur langsung terkejut. Beberapa detik kemudian cahaya senter muncul. Bagas datang menghampiri. Kaget sedikit, Bagas tertawa kecil, lalu mengeluarkan beberapa lilin dari lemari. Tak lama kemudian ruang tamu diterangi cahaya temaram. Karena tidak ada televisi dan internet ikut terganggu, mereka akhirnya duduk bersama di ruang tengah. Awalnya canggung, namun lama-kelamaan percakapan mengalir begitu saja. Ratna mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang sekolah, tentang sahabat-sahabat lamanya. Bagas mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali tertawa, sesekali mengajukan pertanyaan. Waktu berlalu tanpa terasa. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Ratna tertawa lepas di depan Bagas. Tawa yang tulus, tawa yang muncul tanpa paksaan. Bagas ikut tersenyum. Tatapannya hangat, membuat Ratna buru-buru mengalihkan pandangan. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Setelah malam itu, sesuatu berubah semakin jelas. Ratna mulai memikirkan Bagas lebih sering. Saat bekerja, saat makan, bahkan sebelum tidur. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang suaminya. Cara pria itu selalu mempersilakan orang lain lebih dulu. Cara pria itu memperlakukan karyawan dengan hormat. Cara pria itu tidak pernah meninggikan suara meskipun sedang marah. Semakin diperhatikan, semakin sulit menemukan alasan untuk membencinya. Suatu sore, Ratna sedang membereskan barang di toko ketika salah satu pelanggan wanita datang. Wanita itu masih muda, cantik, dan terlihat sangat tertarik pada Bagas yang kebetulan datang menjemput. Ratna memperhatikan dari jauh. Wanita itu terus tersenyum. Bahkan beberapa kali berusaha mengajak Bagas berbincang. Bagas melayaninya dengan sopan. Tidak lebih. Namun entah kenapa Ratna merasa tidak nyaman. Perasaan yang sama seperti saat melihat wanita yang datang ke rumah beberapa waktu lalu. Sepanjang perjalanan pulang, Ratna lebih banyak diam. Bagas sempat menyadarinya. "Kamu capek?" "Enggak." "Pusing?" "Enggak." Bagas mengangguk pelan. Meski jelas ia tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ratna. Malam harinya, saat hendak tidur, wajah wanita tadi kembali muncul dalam benaknya. Ratna memeluk bantal dengan kesal. Ia tahu perasaan itu. Ia mengenal perasaan itu. Namun ia belum berani mengakuinya. Karena jika mengakuinya, berarti ada sesuatu yang sudah berubah di dalam hatinya. Dan perubahan itu membuatnya takut. Beberapa hari kemudian, Ratna pulang lebih awal karena toko tutup untuk perbaikan. Saat memasuki rumah, ia mendengar suara percakapan dari ruang kerja Bagas. Pintu tidak tertutup rapat. Tanpa sengaja ia mendengar isi pembicaraan tersebut. "Aku masih nggak ngerti kenapa kamu mau nunggu selama itu." Suara seorang pria terdengar dari dalam. Lalu suara Bagas menjawab, "Karena dia pantas diperjuangkan." Ratna membeku. Jantungnya langsung berdegup kencang. "Tapi dia bahkan gak tahu perasaanmu." "Nggak masalah. Bagaimana kalau dia nggak pernah membalas?" Beberapa detik hening. Lalu suara Bagas terdengar pelan. "Melihat dia bahagia saja sudah cukup."
Ratna tidak sanggup mendengar lebih jauh. Ia mundur perlahan. Dadanya terasa penuh. Matanya mulai berkaca-kaca. Selama ini ia selalu merasa menjadi pihak yang paling terluka. Namun ternyata ada seseorang yang diam-diam menanggung perasaannya sendirian selama bertahun-tahun. Seseorang yang terus memberi tanpa menuntut balasan. Seseorang yang tetap bertahan meski berkali-kali disakiti. Malam itu Ratna berdiri lama di balkon kamar. Angin dingin berembus pelan. Sementara pikirannya dipenuhi satu nama. Nama yang dulu terasa asing. Nama yang dulu ingin ia jauhi. Namun kini justru menjadi orang yang paling sering memenuhi isi kepalanya. Dan saat itulah Ratna akhirnya berhenti berbohong pada dirinya sendiri. Ia sudah tidak menunggu Rian. Ia sudah tidak memikirkan masa lalu. Yang membuat jantungnya berdebar sekarang adalah pria yang setiap hari menyiapkan sarapan. Pria yang selalu menunggunya pulang. Pria yang tidak pernah lelah menjaganya. Ratna akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini berusaha ia hindari. Ia mulai jatuh cinta kepada suaminya sendiri. Sejak malam itu, Ratna tidak lagi bisa memandang Bagas dengan cara yang sama. Setiap kali melihat pria itu, dadanya selalu dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan yang membuatnya gugup. Perasaan yang membuatnya ingin berada lebih dekat. Dan perasaan yang membuatnya terus mengingat semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ratna mulai memperhatikan banyak hal yang sebelumnya terlewat. Tentang bagaimana Bagas selalu bangun lebih pagi. Tentang bagaimana pria itu sering pulang larut malam. Tentang bagaimana ia selalu terlihat lelah, tetapi tetap berusaha tersenyum saat berada di rumah. Hal-hal yang dulu tidak pernah dianggap penting. Suatu pagi, Ratna sengaja bangun lebih awal. Ia berjalan ke dapur sebelum Bagas turun. Hari itu ia ingin membuat sarapan. Meski kemampuannya memasak tidak terlalu baik. Setelah hampir 1 jam berjuang, akhirnya beberapa menu sederhana berhasil disiapkan. Saat Bagas masuk ke dapur, pria itu langsung berhenti melangkah. Tatapannya berpindah dari meja makan ke wajah Ratna. "Kamu masak?" Ratna langsung salah tingkah. "Iya." Bagas terlihat terdiam beberapa saat. Lalu tersenyum. Senyum yang begitu tulus hingga membuat Ratna ikut tersenyum. Mereka sarapan bersama. Meski rasanya jauh dari sempurna. Meski beberapa bagian bahkan sedikit gosong. Namun Bagas menghabiskan semuanya. Tanpa tersisa. Dan tanpa satupun keluhan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin hangat. Ratna mulai sering menghubungi Bagas saat jam kerja. Menanyakan apakah pria itu sudah makan. Menanyakan apakah pekerjaannya terlalu berat. Bahkan terkadang hanya mengirim pesan sederhana. Bagas selalu membalas dengan sabar. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi hubungan yang sesungguhnya. Bukan sekadar 2 orang yang tinggal di bawah satu atap. Suatu malam, saat mereka sedang makan bersama, ponsel Bagas berdering. Pria itu melihat layar sebentar, lalu mengangkat panggilan tersebut. Ekspresinya langsung berubah serius. "Iya." Ratna melihat wajah Bagas menjadi tegang. Beberapa detik kemudian pria itu berdiri. "Aku ke rumah sakit sekarang." "Ada apa?" "Salah satu karyawan kecelakaan kerja." "Aku ikut." "Nggak usah. Sudah malam." "Aku ikut." Bagas akhirnya mengangguk. Mereka langsung berangkat. Sesampainya di rumah sakit, Ratna melihat seorang pria muda sedang dirawat. Istrinya menangis di samping tempat tidur. Beberapa anak kecil duduk ketakutan di kursi tunggu. Bagas menghampiri mereka. Menenangkan mereka. Mengurus semua biaya rumah sakit. Bahkan memberikan bantuan tambahan untuk kebutuhan keluarga tersebut. Ratna memperhatikan semuanya dalam diam. Ia bisa melihat rasa hormat yang dimiliki para karyawan terhadap Bagas. Bukan karena jabatan. Bukan karena uang. Melainkan karena ketulusan yang selama ini memang dimiliki pria itu. Dalam perjalanan pulang, Ratna terus memandangi Bagas. Pria itu tampak lelah. Namun tidak sedikit pun menunjukkan penyesalan atas bantuan yang diberikannya. "Kenapa lihat aku begitu?" Ratna langsung tersadar. "Nggak kenapa-kenapa." Bagas tersenyum kecil.
Namun malam itu, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di kepala Ratna. Tentang kehidupan Bagas sebelum menikah. Tentang berbagai hal yang belum pernah ia ketahui. Dan beberapa hari kemudian, jawaban atas pertanyaan itu datang tanpa diduga. Saat sedang membersihkan ruang kerja Bagas, sebuah map jatuh dari meja. Ratna berniat mengembalikannya. Namun sebuah dokumen yang sedikit terbuka membuat matanya tertarik. Ia melihat nama ayahnya. Ratna langsung membeku. Dengan tangan gemetar, ia membuka beberapa lembar dokumen tersebut. Napasnya seketika tercekat. Ternyata selama 2 tahun terakhir, biaya pengobatan ayahnya dibantu oleh Bagas. Jumlahnya tidak sedikit, sangat jauh dari yang pernah dibayangkannya. Ratna terus membuka halaman demi halaman. Dan semakin banyak kenyataan yang membuat air matanya jatuh. Tagihan rumah sakit, biaya operasi, biaya kontrol, semuanya tercatat dengan rapi. Semuanya dibayar oleh Bagas. Bahkan jauh sebelum pernikahan mereka terjadi. Ratna menutup mulutnya sendiri. Dadanya terasa sesak. Begitu sesaknya hingga sulit bernapas. Ia langsung teringat semua sikap buruk yang pernah ditunjukkannya. Semua kata-kata yang pernah menyakiti pria itu. Semua penghinaan. Semua penolakan. Sementara di saat yang sama, Bagas diam-diam membantu keluarganya tanpa pernah meminta penghargaan. Tanpa pernah menceritakannya. Tanpa pernah menjadikannya alasan agar dicintai. Air mata Ratna terus mengalir. Ia duduk di lantai sambil memeluk map tersebut. Rasa bersalah yang selama ini ada kini berubah menjadi penyesalan yang sangat dalam. Malam itu, saat Bagas pulang, Ratna langsung memeluk pria itu. Begitu saja. Tanpa peringatan. Tanpa alasan yang dijelaskan. Bagas terlihat kaget. Sangat kaget. Ada apa? Ratna menggeleng. Ia tidak sanggup berbicara. Yang bisa ia lakukan hanya memeluk lebih erat. Menyembunyikan tangis di dada pria itu. Bagas perlahan membalas pelukan tersebut. Tangannya mengusap punggung Ratna dengan lembut. Membiarkan wanita itu menangis sampai puas. Sejak malam itu, Ratna bertekad memperbaiki semuanya. Ia mulai menjadi istri yang benar-benar hadir dalam kehidupan Bagas. Menyiapkan kebutuhan pria itu. Menunggu kepulangannya. Menghabiskan waktu bersama. Dan menikmati setiap momen yang mereka miliki. Bagas terlihat jauh lebih bahagia. Begitu juga Ratna. Beberapa bulan yang terasa berat di awal pernikahan kini berubah menjadi hari-hari yang penuh kehangatan. Sampai suatu malam. Malam yang mengubah semuanya. Saat itu hujan turun cukup deras. Ratna sedang menunggu Bagas pulang. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Lalu pukul 10. Namun pria itu belum juga tiba. Ratna mencoba menghubungi. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Tetap tidak ada jawaban. Perasaan tidak enak mulai muncul. Semakin lama semakin kuat. Hingga akhirnya ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Ratna segera mengangkatnya. Halo. Suara di seberang terdengar tergesa-gesa. Sejak malam itu, Ratna tidak lagi bisa memandang Bagas dengan cara yang sama. Setiap kali melihat pria itu, dadanya selalu dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan yang membuatnya gugup. Perasaan yang membuatnya ingin berada lebih dekat. Dan perasaan yang membuatnya terus mengingat semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ratna mulai memperhatikan banyak hal yang sebelumnya terlewat. Tentang bagaimana Bagas selalu bangun lebih pagi. Tentang bagaimana pria itu sering pulang larut malam. Tentang bagaimana ia selalu terlihat lelah. Tetapi tetap berusaha tersenyum saat berada di rumah. Hal-hal yang dulu tidak pernah dianggap penting. Suatu pagi, Ratna sengaja bangun lebih awal. Ia berjalan ke dapur sebelum Bagas turun. Hari itu ia ingin membuat sarapan. Meski kemampuannya memasak tidak terlalu baik. Setelah hampir 1 jam berjuang, akhirnya beberapa menu sederhana berhasil disiapkan. Saat Bagas masuk ke dapur, pria itu langsung berhenti melangkah. Tatapannya berpindah dari meja makan ke wajah Ratna. Kamu masak? Ratna langsung salah tingkah. Iya. Bagas terlihat terdiam beberapa saat. Lalu tersenyum.
Senyum yang begitu tulus hingga membuat Ratna ikut tersenyum. Mereka sarapan bersama. Meski rasanya jauh dari sempurna. Meski beberapa bagian bahkan sedikit gosong. Namun Bagas menghabiskan semuanya. Tanpa tersisa. Dan tanpa satupun keluhan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin hangat. Ratna mulai sering menghubungi Bagas saat jam kerja. Menanyakan apakah pria itu sudah makan. Menanyakan apakah pekerjaannya terlalu berat. Bahkan terkadang hanya mengirim pesan sederhana. Bagas selalu membalas dengan sabar. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi hubungan yang sesungguhnya. Bukan sekadar dua orang yang tinggal di bawah satu atap. Suatu malam, saat mereka sedang makan bersama, ponsel Bagas berdering. Pria itu melihat layar sebentar, lalu mengangkat panggilan tersebut. Ekspresinya langsung berubah serius. Iya. Ratna melihat wajah Bagas menjadi tegang. Beberapa detik kemudian pria itu berdiri. Aku ke rumah sakit sekarang. Ada apa? Salah satu karyawan kecelakaan kerja. Aku ikut. Nggak usah. Sudah malam. Aku ikut. Bagas akhirnya mengangguk. Mereka langsung berangkat. Sesampainya di rumah sakit, Ratna melihat seorang pria muda sedang dirawat. Istrinya menangis di samping tempat tidur. Beberapa anak kecil duduk ketakutan di kursi tunggu. Bagas menghampiri mereka. Menenangkan mereka. Mengurus semua biaya rumah sakit. Bahkan memberikan bantuan tambahan untuk kebutuhan keluarga tersebut. Ratna memperhatikan semuanya dalam diam. Ia bisa melihat rasa hormat yang dimiliki para karyawan terhadap Bagas. Bukan karena jabatan. Bukan karena uang. Melainkan karena ketulusan yang selama ini memang dimiliki pria itu. Dalam perjalanan pulang, Ratna terus memandangi Bagas. Pria itu tampak lelah. Namun tidak sedikit pun menunjukkan penyesalan atas bantuan yang diberikannya. Kenapa lihat aku begitu? Ratna langsung tersadar. Nggak kenapa-kenapa. Bagas tersenyum kecil. Namun malam itu, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di kepala Ratna. Tentang kehidupan Bagas sebelum menikah. Tentang berbagai hal yang belum pernah ia ketahui. Dan beberapa hari kemudian, jawaban atas pertanyaan itu datang tanpa diduga. Saat sedang membersihkan ruang kerja Bagas, sebuah map jatuh dari meja. Ratna berniat mengembalikannya. Namun sebuah dokumen yang sedikit terbuka membuat matanya tertarik. Ia melihat nama ayahnya. Ratna langsung membeku. Dengan tangan gemetar, ia membuka beberapa lembar dokumen tersebut. Napasnya seketika tercekat. Ternyata selama 2 tahun terakhir, biaya pengobatan ayahnya dibantu oleh Bagas. Jumlahnya tidak sedikit. Sangat jauh dari yang pernah dibayangkannya. Ratna terus membuka halaman demi halaman. Dan semakin banyak kenyataan yang membuat air matanya jatuh. Tagihan rumah sakit, biaya operasi, biaya kontrol. Semuanya tercatat dengan rapi. Semuanya dibayar oleh Bagas. Bahkan jauh sebelum pernikahan mereka terjadi. Ratna menutup mulutnya sendiri. Dadanya terasa sesak. Begitu sesaknya hingga sulit bernapas. Ia langsung teringat semua sikap buruk yang pernah ditunjukkannya. Semua kata-kata yang pernah menyakiti pria itu. Semua penghinaan. Semua penolakan. Sementara di saat yang sama, Bagas diam-diam membantu keluarganya tanpa pernah meminta penghargaan. Tanpa pernah menceritakannya. Tanpa pernah menjadikannya alasan agar dicintai. Air mata Ratna terus mengalir. Ia duduk di lantai sambil memeluk map tersebut. Rasa bersalah yang selama ini ada kini berubah menjadi penyesalan yang sangat dalam. Malam itu, saat Bagas pulang, Ratna langsung memeluk pria itu. Begitu saja, tanpa peringatan, tanpa alasan yang dijelaskan. Bagas terlihat kaget. Sangat kaget. Ada apa? Ratna menggeleng. Ia tidak sanggup berbicara. Yang bisa ia lakukan hanya memeluk lebih erat. Menyembunyikan tangis di dada pria itu. Bagas perlahan membalas pelukan tersebut. Tangannya mengusap punggung Ratna dengan lembut. Membiarkan wanita itu menangis sampai puas. Sejak malam itu, Ratna bertekad memperbaiki semuanya.
Ia mulai menjadi istri yang benar-benar hadir dalam kehidupan Bagas. Menyiapkan kebutuhan pria itu, menunggu kepulangannya, menghabiskan waktu bersama, dan menikmati setiap momen yang mereka miliki. Bagas terlihat jauh lebih bahagia. Begitu juga Ratna. Beberapa bulan yang terasa berat di awal pernikahan kini berubah menjadi hari-hari yang penuh kehangatan. Sampai suatu malam yang mengubah semuanya. Saat itu hujan turun cukup deras. Ratna sedang menunggu Bagas pulang. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Lalu pukul 10. Namun pria itu belum juga tiba. Ratna mencoba menghubungi. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Tetap tidak ada jawaban. Perasaan tidak enak mulai muncul. Semakin lama semakin kuat. Hingga akhirnya ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Ratna segera mengangkatnya. "Halo." Suara di seberang terdengar tergesa-gesa. Apakah ini keluarga Pak Bagas? Jantung Ratna langsung berdebar keras. "Iya." "Maaf, Bu." Suara itu terdengar berat. Pak Bagas mengalami kecelakaan. Dunia Ratna seperti berhenti berputar. Ponsel hampir terlepas dari genggamannya. Wajahnya langsung pucat. "Apa?" "Beliau sedang dibawa ke rumah sakit." Ratna tidak lagi mendengar kalimat-kalimat berikutnya. Air mata langsung mengalir. Tubuhnya gemetar hebat. Pikirannya kosong. Yang tersisa hanya ketakutan. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karena baru saat itulah Ratna menyadari satu hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Ia tidak siap kehilangan Bagas. Ratna langsung berlari keluar rumah. Bahkan ia tidak sempat mengganti pakaian. Pikirannya kacau. Tangannya terus gemetar saat mencoba memesan kendaraan. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, air matanya tidak berhenti mengalir. Ia terus menghubungi nomor Bagas. Berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara sambungan yang membuat dadanya semakin sesak. Ratna mencoba berpikir positif. Mungkin tidak parah. Mungkin hanya luka ringan. Mungkin Bagas sedang diperiksa dokter. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin kuat rasa takut yang menghantam hatinya. Begitu tiba di rumah sakit, Ratna langsung berlari menuju meja informasi. Napasnya terengah-engah. "Pak Bagas, kecelakaan." Petugas segera memeriksa data. Beberapa detik kemudian menunjukkan arah ruang penanganan darurat. Ratna berlari lagi. Jantungnya berdegup sangat keras. Saat sampai di depan ruang IGD, langkahnya mendadak berhenti. Beberapa perawat terlihat keluar masuk. Seorang dokter sedang berbicara dengan seseorang. Dan di atas ranjang yang didorong menuju ruang tindakan, Ratna melihat Bagas. Kepalanya diperban. Wajahnya pucat. Matanya tertutup. Tubuh Ratna langsung lemas. Air mata mengalir semakin deras. "Bagas." Namun pintu ruang tindakan segera tertutup. Meninggalkan Ratna yang berdiri sendirian di lorong rumah sakit. Malam terasa sangat panjang. Setiap menit terasa seperti berjam-jam. Ratna terus menunggu. Duduk. Berdiri. Berjalan mondar-mandir. Lalu kembali duduk. Tidak ada yang bisa menenangkan pikirannya. Berbagai kenangan terus muncul. Tentang sarapan yang selalu disiapkan. Tentang payung saat hujan. Tentang makanan favoritnya. Tentang senyum sabar yang tidak pernah hilang. Semua kenangan itu datang silih berganti. Membuat tangisnya semakin sulit dihentikan. Beberapa jam kemudian, dokter akhirnya keluar. Ratna langsung menghampiri. "Dokter, bagaimana suami saya?" Dokter menghela napas pelan. "Operasi berjalan baik." Ratna langsung merasa sedikit lega. Namun dokter belum selesai berbicara. Kondisinya masih harus dipantau. Kalimat itu kembali membuat jantung Ratna menegang. "Maksudnya?" Beliau mengalami benturan cukup keras di bagian kepala. Ratna menggigit bibirnya. "Beliau akan sadarkan, Dok?" Dokter tidak langsung menjawab. Dan jeda singkat itu terasa jauh lebih menakutkan daripada kata-kata apapun. "Kita lihat perkembangan beberapa hari ke depan."
Ratna menutup wajahnya. Air mata kembali jatuh. Malam itu ia tidak pulang. Ia tetap berada di rumah sakit. Duduk di samping tempat tidur Bagas. Menatap wajah pria yang selama ini selalu ada untuknya. Kini justru terbaring tanpa daya. Ratna menggenggam tangan Bagas erat. Tangan yang selama ini selalu menjaganya. Tangan yang selalu memberinya rasa aman. Tangan yang kini terasa dingin. Bagas. Suaranya bergetar. Aku di sini. Tidak ada jawaban. Hanya suara alat medis yang terdengar pelan. Ratna terus berbicara. Meski tidak tahu apakah Bagas bisa mendengarnya atau tidak. Ia menceritakan banyak hal. Tentang hari-hari mereka. Tentang kesalahannya. Tentang penyesalan yang selama ini memenuhi hatinya. Dan semakin banyak yang ia ucapkan, semakin deras air mata yang mengalir. Hari berganti. Namun Bagas belum juga membuka mata. Ratna tetap bertahan. Ia hampir tidak pernah meninggalkan kamar perawatan. Ibunya beberapa kali datang membawakan makanan. Namun Ratna nyaris tidak menyentuhnya. Ia hanya ingin menunggu. Menunggu pria itu kembali. Hari ketiga. Hari keempat. Hari kelima. Kondisi Bagas memang stabil. Namun kesadarannya belum kembali. Ratna mulai terlihat sangat lelah. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Tetapi ia menolak pulang. Malam itu suasana rumah sakit sangat tenang. Lampu-lampu koridor terlihat redup. Ratna duduk di samping tempat tidur Bagas. Tangannya menggenggam jemari pria itu seperti biasa. Lalu perlahan ia mulai berbicara. Suaranya pelan. Namun jelas. Aku minta maaf. Air mata mulai mengalir lagi. Aku minta maaf karena selama ini selalu menyakitimu. Ratna menunduk. Bahunya bergetar. Aku minta maaf karena nggak pernah melihat semua yang kamu lakukan untukku. Tangisnya pecah. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara isak yang terdengar. Ratna menggenggam tangan Bagas semakin erat. Aku bodoh. Aku terlalu sibuk memikirkan orang yang bahkan gak pernah memperjuangkanku. Aku terlalu sibuk membenci orang yang justru selalu menjagaku. Air mata terus jatuh membasahi spray. Ratna bahkan tidak berusaha menghapusnya. Karena tidak ada lagi yang ingin ia sembunyikan. Tidak ada lagi gengsi. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanya kejujuran yang selama ini terlambat ia ucapkan. Aku cinta sama kamu. Bagas. Tangisnya semakin keras. Aku cinta sama kamu. Aku benar-benar cinta sama kamu. Ratna menundukkan kepalanya di atas tangan Bagas. Tubuhnya bergetar karena menangis. Ia tidak peduli lagi apakah ada orang yang mendengar atau tidak. Yang ia tahu hanya satu. Jika Bagas bisa mendengarnya, ia ingin pria itu tahu bahwa hatinya sudah menjadi miliknya. Bahwa ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Bahwa yang ia inginkan sekarang hanyalah hidup bersama Bagas. Beberapa menit berlalu. Ratna masih menangis. Sampai tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Sangat kecil. Namun cukup membuat tubuhnya membeku. Jari Bagas bergerak. Ratna langsung mengangkat kepala. Jantungnya berdetak sangat keras. Ia menatap tangan yang masih digenggamnya. Beberapa detik berlalu. Lalu jemari itu bergerak lagi. Air mata Ratna langsung jatuh semakin deras. Bagas. Ia berdiri. Mendekat. Menatap wajah pria itu tanpa berkedip. Kelopak mata Bagas terlihat bergerak pelan. Sangat pelan. Ratna menutup mulutnya sendiri. Tangis dan harapan bercampur menjadi satu. Bagas. Suara Ratna nyaris tidak terdengar. Matanya terus menatap wajah suaminya. Berharap, memohon, menunggu. Lalu perlahan, kelopak mata Bagas mulai terbuka. Kelopak mata Bagas bergerak perlahan. Ratna menahan napas. Air matanya masih terus mengalir. Beberapa detik yang terasa sangat panjang akhirnya berlalu. Lalu mata Bagas benar-benar terbuka. Pandangan pria itu masih terlihat samar. Seolah sedang berusaha mengenali tempat di sekelilingnya. Ratna langsung mendekat. Bagas. Suara wanita itu bergetar. Bagas menoleh perlahan.
Tatapannya akhirnya bertemu dengan Ratna. Beberapa saat mereka hanya saling memandang. Ratna yang lebih dulu menangis. Bagas yang masih berusaha memahami keadaan. Kemudian pria itu mencoba tersenyum. Meski sangat lemah. "Kamu." Mendengar suara itu, pertahanan Ratna runtuh seketika. Ia langsung memegang tangan Bagas erat. "Jangan bikin aku takut lagi." Air mata terus mengalir. "Aku pikir aku kehilangan kamu." Bagas memandang wajah Ratna yang basah oleh tangis. Lalu perlahan mengusap air mata itu dengan tangannya yang masih lemah. "Aku masih di sini." Ratna langsung menunduk. Tangisnya semakin keras. Selama berhari-hari ia menahan ketakutan, menahan kecemasan. Dan kini semua itu keluar bersamaan. Beberapa saat kemudian dokter datang memeriksa kondisi Bagas. Kabar baiknya, perkembangan pria itu jauh lebih cepat dari perkiraan. Meski masih harus menjalani masa pemulihan, kondisinya sudah jauh lebih baik. Malam itu untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Ratna bisa bernapas lega. Ia duduk di samping tempat tidur Bagas. Tidak lagi dipenuhi ketakutan. Hanya rasa syukur. Namun ada satu hal yang terus mengganggunya. Pengakuan yang ia ucapkan beberapa jam sebelumnya. Pengakuan yang keluar saat ia mengira Bagas mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Ratna mulai gelisah. Beberapa kali ia ingin bertanya, namun tidak berani. Sampai akhirnya Bagas lebih dulu membuka percakapan. "Kamu nggak pulang?" Ratna menggeleng. "Nggak mau." Bagas tersenyum kecil. "Nanti sakit." "Aku nggak peduli." Jawaban itu membuat senyum Bagas semakin jelas. Ratna langsung salah tingkah. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Beberapa menit kemudian suasana kembali tenang. Sampai tiba-tiba Bagas berkata pelan, "Aku dengar semuanya." Ratna langsung membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Perlahan ia mengangkat wajah. "Hah?" Bagas menatapnya. Tatapannya hangat. Sangat hangat. "Waktu kamu pegang tanganku." Ratna menelan ludah. "Aku dengar semuanya." Wajah Ratna langsung memerah. Sampai ke telinga. Ia bahkan tidak tahu harus melihat kemana. "Aku." Bagas tersenyum. "Kamu bilang cinta sama aku." Ratna berharap lantai rumah sakit terbuka dan menelannya saat itu juga. Gugup. Bahagia. Semuanya bercampur menjadi satu. Namun kali ini ia tidak ingin lari. Tidak ingin bersembunyi. Ratna menarik napas panjang. Lalu menatap Bagas. "Iya." Suara itu pelan. Tetapi jelas. "Aku memang bilang begitu." Bagas terdiam. Ratna melanjutkan. "Aku cinta sama kamu." Air mata kembali memenuhi matanya. "Terlambat banget aku sadar. Terlambat banget aku ngerti." Bagas menggeleng pelan. "Nggak terlambat." Ratna menggigit bibirnya. "Tapi aku udah nyakitin kamu. Banyak. Aku jahat." Bagas tersenyum. "Kamu cuma lagi terluka waktu itu." Ratna menangis lagi. Bukan karena sedih, melainkan karena pria ini selalu menemukan alasan untuk memaafkannya. Bahkan setelah semua yang telah terjadi. Setelah suasana sedikit tenang, rasa penasaran yang selama ini tersimpan akhirnya keluar. Ratna memandang Bagas. "Aku mau tanya sesuatu." "Tanya aja." "Kenapa aku?" Bagas terlihat bingung. "Maksudnya, kenapa harus aku?" Ratna menatapnya lekat-lekat. "Kamu bisa memilih siapa saja. Kamu baik. Kamu sukses. Banyak perempuan yang pasti mau sama kamu. Lalu kenapa harus aku?" Ruangan mendadak hening. Bagas memandang langit-langit kamar beberapa saat. Seolah sedang mengingat sesuatu yang jauh. Lalu pria itu tersenyum kecil. "Ingat acara 17 Agustus di desa waktu kamu SMA?" Ratna mengernyit. "Samar. Kamu ikut lomba." Ratna mencoba mengingat. Sedikit demi sedikit kenangan itu muncul.
Aku pernah jatuh waktu lomba lari karung. Bagas mengangguk. Ratna tertawa kecil. Itu memalukan. Tapi bukan itu yang aku ingat. Ratna menunggu. Waktu lombanya selesai. Ada anak kecil nangis. Ratna terdiam. Kenangan itu mulai kembali. Anak kecil yang tersesat, yang berdiri sendirian di tengah keramaian. Lalu Ratna yang menemaninya sampai orang tuanya datang. Itu. Bagas mengangguk. Aku lihat semuanya. Ratna tampak bingung. Bagas tersenyum. Semua orang sibuk bersenang-senang. Tapi kamu berhenti cuma buat nenangin anak yang bahkan gak kamu kenal. Ratna tidak menyangka jawaban itu. Sama sekali tidak menyangka. Aku gak melakukan hal istimewa. Buat aku istimewa. Bagas menatapnya. Lalu semakin lama aku mengenal kamu, semakin aku yakin. Ratna kembali menunduk. Dadanya terasa hangat. Begitu hangat. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan lebih indah daripada yang pernah mereka bayangkan. Bagas semakin sehat. Ratna selalu berada di sisinya. Menemaninya kontrol. Menyiapkan makanan. Dan memastikan pria itu tidak memaksakan diri bekerja. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka kembali normal. Namun suasananya benar-benar berbeda. Rumah yang dulu dipenuhi jarak kini dipenuhi tawa. Meja makan yang dulu sunyi kini dipenuhi percakapan. Dan kamar yang dulu terasa asing kini menjadi tempat paling nyaman bagi keduanya. Suatu pagi, seperti biasa Bagas sedang menyiapkan sarapan. Ratna berjalan masuk ke dapur. Lalu memeluk pria itu dari belakang. Bagas langsung tersenyum. Kamu manja sekarang. Ratna tertawa kecil. Memang. Kenapa? Ratna memejamkan mata. Menyandarkan kepalanya di punggung suaminya. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi gengsi. Tak ada lagi masa lalu yang menghantui. Karena aku sayang suamiku. Bagas tertawa pelan. Lalu menggenggam tangan Ratna. Matahari pagi masuk melalui jendela dapur. Menghangatkan ruangan. Menghangatkan hati mereka. Ratna memandang pria yang kini menjadi pusat dunianya. Pria yang dulu tidak ia inginkan. Pria yang dulu berulang kali ia sakiti. Namun justru menjadi orang yang paling tulus mencintainya. Dan di dalam hati, Ratna bersyukur. Karena dulu, saat hidup memaksanya berjalan ke arah yang tidak ia inginkan, ia ternyata sedang diarahkan menuju orang yang memang ditakdirkan untuk bersamanya. Cinta itu akhirnya sampai. Bukan kepada orang yang paling dulu hadir. Bukan kepada orang yang paling banyak memberi janji, melainkan kepada orang yang tetap bertahan, tetap menjaga, tetap mencintai, bahkan ketika tidak dicintai kembali. Dan kali ini, Ratna tidak akan pernah melepaskannya lagi.